janji-janji Tuhan itu memang ajaib. Bahkan sekalipun kami tidak setia, Tuhan tetap setia untuk melaksanakan janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang selalu memberi kekuatan kepada kami, mengingatkan kepada kami begitu besar kasih Tuhan kepada kami. Seringkali mengecewakan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami dengan berbagai macam persoalan, masalah, bahkan pencobaan. Dan lewat segala persoalan, masalah, dan pencobaan itulah kami bisa merasakan bahwa Tuhan memang tidak pernah meninggalkan kami. Mari Tuhan berfirman-Lah kepada kami sudah siap untuk dinasihati Tuhan, diajar Tuhan, dan mungkin juga ditegur oleh Tuhan. Kuasai pikiran hati hamba-Mu, terutama lidah bibir hamba-Mu Tuhan, agar tidak mengucapkan perkataan atau kalimat-kalimat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah semuanya yang hamba-Mu ucapkan nanti sungguh-sungguh berasal dari Tuhan, sehingga kami benar-benar merasakan kehadiran-Mu saat ini Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Kita hidup bukan karena melihat, amin, tapi karena percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudara dan saya gak pernah ngelihat kan, maksudnya para nabi, para rasul, terutama para rasul, para murid-murid Tuhan Yesus, mereka itu mengikuti Tuhan selama kurang lebih 3,5 tahun, menyaksikan kehebatan dari Tuhan, yang sakit disembuhkan, ya saudaraku, 5 roti 2 ekor ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Mereka ngelihat, mereka menjadi saksi dan mencatat. Bahkan badai yang luar biasa hebatnya, begitu Tuhan katakan diam, tenang, langsung diam, langsung sirep, klakep gitu kata orang Jawa ya kan, langsung tenang, saudara, tenang, teduh sekali. Setan pun takut kepada Tuhan, orang mati pun bisa dibangkitkan. Mereka semua melihat dan mencatat, dan catatan-catatan itu yang tertuang dalam Alkitab kita, kita membaca dan mendengar, tapi nggak ngelihat kan. Saya ingin sampaikan buat saudara loh, ya, saudara nggak ngelihat loh, kenapa percaya? Saudara mengalami masalah berat dalam hidup ini, apalagi yang sudah 50 tahun ke atas, jatuh bangun menghadapi kehidupan ini. Tapi saudara tetap setia loh, tetap yakin percaya akan kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Saudara, saya ingin sampaikan ya, Tuhan itu terharu terhadap saudara. Amin. Terharu, bangga sama saudara. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa membalas kasih Tuhan dan tetap menyenangkan hati Tuhan, tetap membanggakan hati Tuhan? Lewat apa saudara? Lewat ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Jangan ke gereja nyanyinya bagus, semuanya tuh semangat kayaknya, tapi apa betul saudara-saudara yakin dan percaya, sesungguh-sungguhnya percaya? Jadi saudara, maka hari ini saya akan berbicara tentang penguasaan diri. Tuhan ingin supaya hidup kita itu dimampukan oleh Tuhan untuk bisa menguasai diri. Karena menguasai diri itu menurut saya sangat penting. Begitu kita gak bisa menguasai diri, bisa-bisa terjadi perkelahian, pembunuhan, saling membunuh, saudara, saling memukul, saling menyakiti hati. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, maka firman Tuhan itulah yang akan mengajarkan saudara-saudara dan saya hidup menjadi tenang. Amin saudara, lebih tenang ya kan, selalu ada kelegaan. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang kita alami dalam kehidupan ini,
kita difitnah, kita disakiti hati, bahkan diizinkan Tuhan mengalami masalah-masalah besar dalam hidup ini. Saudara, sakit penyakit mungkin juga ngalamin, saudara, yang gak mungkin disembuhkan bisa sembuh. Jadi saudaraku, maka lewat itu semuanya Tuhan ingin supaya saudara-saudara dan saya juga membalasnya dengan apa? Melakukan yang terbaik. Menguasai diri, kalau nggak bisa menguasai parah loh saudara. Ya, saya meskipun sudah jadi pendeta hamba Tuhan, masih belum sempurna, masih sering nggak bisa menguasai diri. Oleh sebab itu hari ini saya ingin sharing dengan saudara-saudara sekalian, bagaimana kita bisa menguasai diri kita. Saudaraku, saya suka, maksudnya bukan suka ya, saya bersyukur kalau dikasih kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Kenapa? Karena ketika saya menyampaikan firman Tuhan katakan apa? Itu seperti pedang bermata dua, betul? Kena kepada yang dengar, kena kepada yang bicara. Jadi lewat firman Tuhan yang saya sampaikan, saya pun merasa diberkati dan ditegur terutama. Oleh sebab itu, mari saudara kita akan membaca firman Tuhan. Yang pertama tertulis dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7, kita akan membaca saudaraku ya sambil bangkit berdiri. Ada 2 ayat yang akan kita baca. Yang pertama 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, yang kedua Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19 ya. Ada 2 ayat yang akan kita baca bersama-sama. Bacanya selalu saya sampaikan kepada jemaat, semangat. Amin ya saudara ya. Iyalah, supaya telinga kita dengar, menyemangati diri sendiri gitu. Kalau bahasa olahraganya itu self talk, ngomong sendiri gitu. Dermimil di dalam lapangan tuh pertandingan itu saudara, saya suka begitu. Semangat, ayo, bisa begitu loh saudara. Ketika atlet saya tanding juga saya semangati, semangat. Jangan mau kalah, tidak boleh kalah, semangat begitu. Ngomongnya tuh ada intonasinya tuh begitu. Saya nggak mungkin semangat ya, menang syukur, kalah nggak apa-apa gitu. Jangan saudara ya kan. Semangat baca 2 ayat ini ya saudara ya. Amin. Yang pertama 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu dan supaya amin. Kuasai diri, jadilah tenang supaya bisa berdoa. Ya kan? Kalau kita nggak tenang, sulit doanya. Ntar doanya ngaco gitu. Ya, doanya marah sialan gitu ya. Jangan saudara kan. Ya, kuasai diri, jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Yang kedua Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah ini. Setiap orang hendaklah tapi dan amin. Makasih, silakan duduk saudara. Cepat mendengar, lambat bicara, lambat untuk marah. Kita kan enggak, ya. Lambat mendengar, cepat bicara. Jadi dengar sesuatu tuh enggak diolah dulu tuh, enggak tenang dulu, enggak berdoa dulu. Mendengar sesuatu yang menyakiti hati kita enggak bisa menguasai diri. Jadi enggak bisa tenang. Langsung jeblak, lu jual gua beli juga loh, gitu saudara kan. Ya kan, ini kan semua mantan preman kan. Iya, sama lah saudara. Ya, mana ada tampar pipi kiri kasih pipi kanan, tampar pipi kiri jab kanan masuk, gitu saudara ya. Jadi saudaraku, tapi firman Tuhan ajarkan kepada kita, kuasai diri, tenang, supaya bisa berdoa. Saudara, itu saya lakukan loh saudara. Ya, kenapa? Karena saya yakin percaya, karena mengalami, kita bisa menguasai diri kita, saudara. Ketika mendengar firman, membaca firman, mendengar suara Roh Kudus, baru bisa dalam keadaan tenang. Makanya kalau saya marah, saudara, saya nggak akan ketemu dulu sama orangnya. Itu tips yang saya kasih buat saudara. Jangan ketemu dulu. Kalau ketemu langsung nih, biar pendeta juga lupa kalau dia pendeta, ya kan? Langsung marah gitu saudara.
Tapi berbeda kalau kita nggak ketemu dulu, berdoa dulu, tenang berdoa, langsung pikiran kita jadi positif. Amin saudara, kan Tuhan rubah ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca satu lagi dari Roma pasal 12 ayat 2. Roma pasal 12 ayatnya yang kedua, kita baca bersama-sama, bagus banget saudaraku, di sini sudah ada ya. Ya kita baca ya saudara ya, Roma pasal 12 ayat 2, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Berubah akal budi. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya itu be you transformed by the renewing of your mind. Ya, orang Jawa kalau ngomong Inggris begitu tuh. Be you transformed by the renewing of your mind. Saudara, berubah oleh apa? Mind, pikiran. Mungkin ini akal budi ya saudara, maksudnya tuh mind kita loh, pikiran kita tuh berubah sehingga dapat membedakan. Kuasai diri, tenang, berdoa, dan apa? Firman Tuhan muncul, ya saudaraku, berubah, pembaruan pikiran. Setelah pikiran kita dirubah oleh Tuhan, kita bisa membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau kita dalam keadaan tenang, benar apa benar? Pasti benar lah, ya saudara ya kan, saudaraku ya. Tapi kalau kita nggak tenang, kita nggak menguasai diri, nggak bisa berdoa, langsung emosi. Saudara, ada banyak contoh yang nggak mungkin saya sampaikan semuanya. Begitu tidak menguasai diri, terjadi perkelahian, percekcokan, pembunuhan. Saya punya famili ya saudara ya, hidup di Australia, sudah berkeluarga, hidup di Australia, hidupnya enak banget loh saudara. Kita ngelihatnya juga tenang lah gitu lah, pokoknya luar biasa enak di sana. Punya anak 2 saudara. Lalu tiba-tiba iparnya, saudara saya ini, famili saya ini laki-laki. Jadi iparnya, adik dari istrinya datang saudara. Mulai terjadi prahara, ya kan, terjadi masalah-masalah timbul saudaraku. Bahkan kalau di Australia itu kan dapat uang saku dari pemerintah gitu kan saudara ya, itu pun diambil sama dia. Jadi famili saya nggak tahan gitu kan, udah ditegur berkali-kali tapi nggak berubah saudara ya, dan nggak mau kerja, pokoknya nyebelin gitu saudara. Akhirnya saudaraku ditegur ya, cuman ketika menegur itu kata-kata kalimatnya itu terlalu menyakitkan, nggak bisa menguasai diri. Akhirnya apa? Akhirnya iparnya yang dengar juga nggak bisa menguasai diri. Akhirnya saling menantang, ayo keluar. Di luar itu berkelahi saudara, dan si ipar itu bawa pisau. Wah, sama famili saya ditusuk mati saudara, masuk penjara saudaraku. Bayangkan, karena tidak bisa menguasai diri, dalam keadaan marah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti. Yang disakiti pun gak bisa menguasai diri, akhirnya nantang berkelahi. Tidak bisa menguasai diri, melakukan pembunuhan gitu saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makanya pikiran ini penting. Pikiran ini kumpulan dari syaraf-syaraf. Pikiran atau otak itu kan kumpulan syaraf. Di otak kita tuh syaraf-syaraf kita, seluruh yang ada di tubuh kita semuanya ada di sini, di otak kita. Makanya saudaraku, ketika ada penyumbatan, katakanlah syaraf tertentu ada penyumbatan, ini kacamata ada keinginan buat ngambil tapi tersumbat. Syaraf yang untuk bergerak di tangan itu nggak bisa, ya. Itulah terjadi apa? Stroke namanya saudaraku. Jadi saudara, kalau otak kita beres, ya bisa membedakan yang baik, yang nggak baik, yang benar, yang nggak benar, yang berkenan kepada Allah dan yang tidak berkenan kepada Allah. Kalau kita bisa menguasai itu, saya yakin dan percaya saudara tidak akan pernah melakukan atau menyatakan sesuatu yang nggak benar, karena sudah bisa menguasai. Jadi saudaraku, kita olahraga saja itu syaraf itu penting banget saudara.
Begitu syaraf kita nih yang di otak itu mikirnya negatif. Contoh nih, ada pertandingan bergu Uber Cup ya. Pada saat kan biasanya begitu kan, kita pertandingannya itu di round bawah dulu ya kan. Pada saat di round kualifikasi, saudara, Indonesia tuh kalah saat itu ya, kalah dari Jepang saat itu, saudara. Nah, saudaraku, salah satu pemain tunggalnya itu bagus, tetapi pikirannya negatif. Kenapa? Karena lawannya bagus banget drop shotnya. Jadi pukulan-pukulan serangan itu tajam-tajam, membuat lawan-lawannya itu nggak bisa bergerak, saudara. Selalu kalah langkah gitu. Nah, termasuk tunggal putri kita itu. Jadi saudaraku, pada saat kualifikasi ketemu sama Jepang kita kalah. Gara-gara salah satu yang penyebab kalahnya tuh dia. Kenapa? Karena pikirannya negatif, jadi bola di depannya pun nggak bisa ngambil. Syarafnya, saudara, ya. Itu contoh saja loh, betapa pentingnya kita tuh jaga pikiran kita. Karena di situ kumpulan syaraf, bergerak, berbicara, itu di situ loh, saudara. Nah, pada saat mau ketemu di final, saudara, kita kumpul, saya doa. Tapi sebelumnya saya kasih tahu, kamu nih jangan punya pikiran negatif. Yakin, percaya, karena kebetulan sama-sama Kristen, sama-sama satu iman, saya bilang jangan pikiran negatif, kamu pasti bisa ngambil, melangkah, warming up yang benar gitu. Kalau kamu sih siap, begitu dia drop shot, bola naik ke sana, drop shot, kamu udah lihat kemana, kamu langsung melangkah gitu. Puji Tuhan, bisa saudara menang. Amin, saudara. Karena otaknya beres gitu loh. Jadi saudaraku, makanya penting banget kata Muhammad Ali, seorang jagoan olahraga, seorang juara itu adalah ketika dia bisa menguasai syarafnya, gitu, saudara, ya kan. Jadi bisa menguasai, ketika otak kita pengen lari cepat ke kanan, langsung diperintah, langsung bisa cepat gitu ya. Begitu otak memerintah smash ke kirinya, langsung bisa gitu, saudara. Artinya Muhammad Ali betul ya, bahwa ketika seorang atlet itu bisa memerintah syarafnya, melakukan apa yang diinginkan, itu pasti hebat. Demikian juga saudara-saudara di dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Kuasai diri ya, jadilah tenang supaya bisa berdoa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka kaitannya dengan apa? Mungkin saya pernah khotbahkan ayat Amsal 4 ayat 23 kalau nggak salah. Itu menjaga hati ya. Ternyata itu kan penting, saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tuh, saudara. Jadi saudaraku, ternyata jaga hati itu sangat penting. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudara, waspada saja sudah hebatan, ya kan? Firman Tuhan katakan apa? Segala kewaspadaan, artinya apa? Artinya dengan sungguh-sungguh daya upaya untuk jaga hati. Kenapa? Karena Matius 15 ayat 19 mengatakan apa? Karena dari dalam hati timbul segala pikiran jahat. Artinya apa? Dari dalam hati timbul segala pikiran-pikiran negatif. Timbul segala rencana-rencana yang jahat ke otak kita. Makanya firman Tuhan katakan apa? Diperbaharui dalam hati dan pikiran, betul? Hati dan pikiran itu, saudara, ada kaitannya. Kalau hatinya sedih, langsung naik ke otak, langsung lemes, saudara. Badan kita langsung lemes, gak bisa tidur dan lain-lainnya. Ketika kita marah, hati kita marah nih, saudara, langsung naik ke otak, langsung memerintahkan syaraf-syaraf untuk mukul, atau memerintahkan mulut kita untuk mengucapkan kata-kata yang sangat menyakiti hati. Terjadi percekcokan, perpecahan, perkelahian, saudaraku. Jadi saudaraku, maka jaga hati yang pertama-tama. Amin, saudara. Karena dari dalam hati ini itu apa ya? Istilahnya, udah naik ke otak kan begitu ya kan, saudara ya. Kan awalnya dari dalam hati. Nah, yang masuk ke dalam hati kita bentuknya apa? Informasi, betul? Yang masuk ke hati kita kan bentuknya informasi. Informasi masuknya dari mana? Dari telinga dan dari mata. Itu, saudara. Makanya step pertama adalah apa yang harus kita lakukan? Jaga tuh, ada filternya.
telinga kita dan mata kita harus ada filter, saringan. Jangan mendengar sesuatu itu langsung jebrak, ya kan? Saudaraku, cepat bicara. Itu firman Tuhan tuh komplit, luar biasa ngajarin kita, saudara. Jadi dengar sesuatu itu jangan langsung reaksi dulu. Yang bisa menjaga hati kita, yang bisa memfilter atau menyaring telinga kita dan mata kita, apa yang kita lihat dan kita dengar, itu hanya firman Tuhan. Amin. Ketika dengar sesuatu harus disaring dulu lah. Jadi saudara, dulu saya kalau naik mobil, naik motor gitu kan ya saudara ya, saya anti kalau disalib. Begitu disalib itu ya kurang ajar, gua kejar ya kan saudara, kejar ya. Jadi kalau nggak kekejar dari jauh, gitu saudara kan, bandel. Kita kalau atlet wanita kan tomboy gitu kan ya saudara ya. Sampai pernah saya kejar satu VW gitu, saya naik motor ngejar VW, jatuh saya saudara kan. Jadi diketawain kurang ajar ya kan. Jadi saudara ya, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka dulu begitu, tapi puji Tuhan sekarang pikiran jadi positif, betul? Positif lah. Kalau disalib-salib, oh mungkin lagi mau pergi ke airport, takut terlambat, ngono loh, ya kan? Maaf, mungkin kebelet mungkin, ya kan? Kan kita kalau lagi kebelet juga pengennya buru-buru gitu kan, saudara ya kan? Ya toh. Nah, kalau lagi hari Minggu disalib-salib sama mobil apa motor, jangan marah. Kira-kira itu pendeta, ya kan? Atau pengerja. Pemain musik, apalagi kalau hari Minggu naik motor bawa gitaris pasti pengerja gitu ya kan, nyalip ya saudara. Jadi saudara, jadi bisa loh punya pikiran positif, amin saudara. Ya itu loh, hati kita dijaga, ada filternya, jangan langsung naik ke otak, jangan saudara. Ya, maka bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang nggak beres loh saudara. Ya, dosa. Nah, di samping mendengar atau melihat juga kita jangan melakukan atau membicarakan hal-hal yang nggak benar dong. Kita jaga mulut juga, jaga mulut ya kan, supaya nggak mengeluarkan kata-kata yang membuat orang jadi berdosa juga loh ya saudara ya kan. Dosa karena lidah tuh Yakobus pasal 3, dosa karena lidah. Ini sekaligus saja nih, komplit ini ya kan, firman Tuhannya komplit ini ya. Saudaraku, dosa karena lidah. Lidah itu ya kecil tapi bisa membakar hutan lebat. Nih binatang-binatang buas, kata Yakobus, binatang-binatang buas, sebuas apapun bisa dijinakan oleh manusia. Tapi lidah nggak bisa dijinakan. Itu satu kumpulan binatang-binatang buas katanya, lidah kita loh saudara. Ya kan? Terus kemudian apa? Racun yang mematikan. Nah tuh, racun yang mematikan. Bukan mematikan ketika kita bicara terus keluar racun mati metong orangnya, bukan saudara kan. Tetapi omongan-omongan kita bisa mematikan loh. Maksudnya mematikan semangat mungkin. Makanya saya nggak suka kalau ada pelatih-pelatih saya ketika berbicara dengan para atlet itu ngomongannya negatif. Goblok, udah lu nggak usah jadi pemain badminton, lu pergi ke Priok sana angkat-angkat ini barang saudara. Ya kadang-kadang begitu. Ya omongannya tuh negatif, lu goblok banget sih, diajarin tuh gak ngerti-ngerti. Jangan ke sana smashnya, smash ke bodinya, smashnya ke kanan ke kiri, makanya out melulu gitu kan, goblok banget diomongin saya marah saudara, jangan dong. Ya harus menyemangati, nggak apa-apa itu sudah bagus, tapi kamu coba lebih tengah lagi, begitu ya. Positif ketika bukan thinking aja, tetapi positif ketika membicarakan sesuatu juga. Positif ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Ketika berbicara kepada anak juga begitu. Angkanya turun, ya jelek, merah lebih banyak merahnya daripada birunya kira-kira gitu ya saudara. Saudara terus marah ya kan, kamu gimana sih ini turunan bapak kek ya. Biasanya mama-mama begitu, kalau pinter aja turunan mama ya kan. Turunan bapak goblok banget tuh, memang otaknya didengkul gitu ya kan saudara. Nanti anaknya jadi lemas gitu loh, harus disemangati gitu. Ketika berbicara kepada anak atau cucu harus disemangati. Kamu memang sudah bagus, tapi harus lebih lagi, ya kan begitu ya saudara ya kan. Jadi saudaraku, mematikan semangat, mematikan iman, bahaya juga, bisa iman bisa
banyak loh, nggak sedikit jemaat-jemaat itu bisa patah hati, nggak mau ke gereja lagi gara-gara apa? Gara-gara perkataan, ya kan, tersinggung dan lain-lainnya. Nah ini hati-hati, jangan sampai ada perpecahan di dalam gereja, kan begitu saudara. Saya mungkin udah pernah saksikan ketika lagi susah nih saudara, lagi susah, terakhir itu kita punya bisnis itu adalah kita dikasih kesempatan untuk bikin seragam pramuka seluruh Indonesia. Itu bagus banget saudara, ya. Lalu saudaraku, sekarang mah zaman sekarang nggak apa-apa ya, open aja ngomong. Zaman itu cucu Presiden Pak Harto itu saudara langsung motong bisnis ini, dan Pak Himawannya nggak bisa apa-apa. Akhirnya Pak, akhirnya mati kita saudaraku. Jadi kita terpuruk tuh, bisnis terpuruk habis-habisan. Lalu para shareholdernya, pemegang saham itu nagihnya ke kita. Saya nggak ngerti apa-apa loh saudara. Goblok banget lah, nggak ngerti apa-apa. Saya kan bisanya badminton, nggak ngerti ini ya. Tapi karena saya istrinya, jadi ikut-ikut ke bawah-bawah gitu. Aduh sedih banget, ada uang bayar, ditagihin kanan kiri. Tapi yang paling galak itu justru yang pendeta, saudara. Iya, dari 4 shareholder itu 1 pendeta, istrinya sudah jadi WL juga loh saudara. Itu paling galak, nagihin terus. Ternyata yang ditagih itu menurut suami saya bunganya. Zaman itu tahun 98 bunganya itu 10%. Pantesan saya sampai nggak terima gaji loh saudara. Jadi setiap kali ada gajian saya bayar. Nah satu saat saudaraku, hari Senin biasa saya bayar tuh. Hari Senin memang nggak ada uang. Jadi istri pendeta itu telepon saya gitu. Saya juga nggak minta-minta dia ikut shareholder, dia yang minta-minta ke kita. Jadi nagih itu hari Senin, saya bilang gini, sorry ya hari ini gua nggak bisa bayar, tapi gua bayar hari Kamis. Jawabannya apa saudara? Saya meteraikan janji Ciim dengan darah Yesus, begitu saudara. Sekarang bisa ketawa ya kan saudara ya kan, tapi saat itu nusuk loh saudara, darah Yesus dibawa-bawa. Saya cuma bilang, luar biasa Tuhan ya, kalau manusia bisa ngelawan saya masih oke loh. Tapi kalau darah Yesus dibawa-bawa, berarti Tuhan lawan saya. Tuhan lawan saya, lawan aja sini, begitu. Saudara ya kan, pantesan 10 tahun lebih akhirnya saudara ya kan rasain gak sih? Jadi saudaraku, itu mematikan iman. Hati-hati ya, dosa karena lidah harus dibaca nih. Amin. Yakobus pasal 3 tuh ya, supaya kita belajar untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti dan bahkan menimbulkan dendam dan lain. Jangan ya. Caranya kuasai lidah, kuasai lidah. Dari mana? Dari hati, pikiran nih saudara ya. Jadi jangan sampai kita tuh melakukan sesuatu karena nggak bisa menguasai diri. Amin saudara ya. Lalu kalau mendengar sesuatu juga kita tuh harus menguasai diri juga ya. Pasti gini nih, ibu-ibu pasti seneng kalau ada ibu-ibu yang lain tuh ngomong gini, Bu Melda, saya mau kasih tahu Bu Melda ya sesuatu, tapi Bu Melda jangan marah ya. Ayo Bu, jawabannya apa? Oh tenang, gua nggak mungkin marah pendeta, gitu kan? Ya, saudara, saya ingin sampaikan, kalau ada orang yang ngomong begitu, lebih baik langsung di-cut. Oke, nggak usah ngomong kalau gitu, karena gua pasti marah. Begitu. Ini orang yang begini jahat, bener nggak sih? Punya niat jahat dia. Ya makanya nggak usah dengerin. Saudara nggak denger, ibu-ibu kalian nggak denger, nggak rugi loh, benar nggak sih? Nggak rugi, cuma kepengen tahu aja, ya, penasaran ya kan. Tapi begitu kita denger rugi, kenapa? Jadi punya tugas berat. Nggak marah, emang gampang nggak marah? Nggak gampang saudara. Jadi mendingan nggak usah denger. Juga itu penguasaan diri juga sih, penguasaan diri untuk nggak usah denger lah, ya kan. Juga ketika ada ibu-ibu yang ngomong, Bu Melda, saya mau kasih sesuatu penting banget ya, tapi jangan ngomong-ngomong ke yang lain, karena saya cuma ngomong sama Bu Melda saja. Paling seneng kan Bu, ya kan? Ini dia informasi gitu ya kan. Saudaraku, lebih baik nggak usah dengar. Kenapa balik lagi? Rugi. Kita denger rugi loh, nggak boleh ngomong-ngomong. Tahu sendiri ibu-ibu bisa nahan nggak? Berat ya kan. Lama-lama udah deh. Apalagi kalau ceritanya tentang perselingkuhan pendeta, paling seneng itu, ya kan? Ya akhirnya ditahan nggak tahan, jebol juga. Alasannya Pak, bagi-bagi beban doa. Pendeta itu selingkuh loh, waduh malus.
Jadi ibu-ibu jaga itu, amin ya ibu-ibu ya, amin ya. Saya ingin jemaat di tempat ini tuh aman gitu, saling mengasihi satu dengan yang lain gitu. Kalaupun terjadi sesuatu ya diampuni sajalah, amin saudara. Iyalah diampuni loh, karena apa? Karena Tuhan bilang apa? Kalau kamu tidak mengampuni, aku gak akan mengampuni kamu juga loh, amin saudara. Ya sudahlah, Tuhan gak pernah kehabisan stok pengampunan. Tuhan juga ingin kita juga selalu ada stok pengampunan, mudah mengampuni, gak apa-apa. Sakit hati Tuhan yang membebat. Air mata kita ditaruh di dalam kirbatnya Tuhan. Gak usah khawatir, tenang saja. Sakit hati Tuhan yang memberikan obat yang manjur. Hati yang gembira, obat yang manjur. Amin. Sukacita, positive thinking saja. Jadi jangan selalu tuh dipikir tuh negatif terus, jangan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ini obatnya ibu-ibu yang sudah tuir-tuir ini ya kan. Ya sampai masa tuamu ya kan, aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu pun aku tetap menggendong dia. Makanya saya kasih tahu jangan sampai overweight. Ya kan, kasihan Tuhan, tau gak sih? Ya kan? Ya, berat lah gendong kita ya kan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin supaya saudara-saudara semuanya tuh bisa menguasai diri. Karena apa yang keluar dari mulut kita itu meluap dari hati, betul gak sih? Ya, yang kita keluarkan itu meluap dari hati. Ya, satu lagi nih bapak-bapak, saya nggak pernah, ini kerjaannya ibu-ibu kalau soal membicarakan orang atau mengangkat sesuatu yang negatif. Karena saya nggak pernah membayangkan ada bapak-bapak yang ngomong gini satu sama lain, Bapak saya mau kasih tahu Bapak sesuatu tapi Bapak jangan marah ya. Kayaknya nggak kebayang pun enggak ya kan. Makanya balik lagi itu urusannya wanita ya. Jadi kaum wanita harus menjadi penopang keluarga. Amin. Harus bisa membuat suami itu dihormati gitu loh ya kan. Kan harus begitu. Positive thinking, haleluya, amin. Iya, jangan marah ya ibu-ibu ya. Puji Tuhan, ya kan. Ya jadi saudaraku, apa yang keluar dari mulut kita itu meluap dari hati, makanya harus dijaga. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin supaya di dalam kehidupan ini nih, hidup saudara bukan karena melihat, tapi karena percaya. Yakin, percaya bahwa ketika kita taat lakukan firman Tuhan bisa menguasai diri. Saudara, kalau kita taat pada firman Tuhan, lakukan dengan setia setiap perkataan Tuhan, Tuhan selalu sediakan upah. Karena Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Kok gak mantap loh? Amin. Tuhan tidak pernah berhutang, selalu membalas saudara ya. Bisa bicara karena ngalamin, melakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Saudara-saudara, saya ini bukan gak sempurna, tidak ada yang sempurna, tetapi saya berusaha luar biasa untuk lakukan firman. Dulu saya kalau marah itu, wah tak endem kayak bisa nggak saya ajak ngomong tuh, bisa sebulan 2 bulan gitu. Sekarang itu oke lah ya kan, nyanyi aja puji Tuhan. Karena puji-pujian itu kan memberi kekuatan buat kita kan ya, amin ya. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan. Amin saudara. Sebesar apapun masalah saudara, tidak akan lebih dari kekuatanmu. Gak akan lebih. Artinya sebesar sehebat apapun pencobaan yang Tuhan izinkan, Tuhan sudah tahu saudara bakal mampu, itu saja. Ya kan? Dan saya yakin percaya karena ngalamin ketika saya gak mampu, Tuhan turun tangan. Amin. Tenang saja ya. Jadi saudaraku, hidup karena percaya. Tuhan terharu sama saudara, Tuhan bangga sama saudara. Terakhir, tadi saya minta untuk dicatat sih ya. Terakhir saudara ya, kalau kita berbicara tentang pencobaan, itu pasti kita larinya kemana? Ayub kan, ya toh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ayublah satu-satunya, mungkin tidak ada yang lain yang bisa ya menghadapi pencobaan yang begitu hebat dan kuat, tidak berdosa di dalam mulut bibirnya, nggak akan kuat saudara
Makanya kita ngelihat Ayub nih, kita buka dari pasal 1 dulu dari kitab Ayub, saudara. Kitab Ayub pasalnya ke-1. Nah ini dia, pasal 1 ayat 8. Saudara, asal muasalnya Ayub menerima atau diizinkan Tuhan mendapat pencobaan berat, asal muasalnya di mana? Tuhan membangga-banggain Ayub, pamer. Tuhan pamer sama iblis tentang Ayub, dipamer-pamerin. Makanya setelah saya mendalami kitab Ayub ini, saya sempat ngomong, Tuhan jangan pamerin saya ke iblis lah gitu ya. Saudara, akhirnya kan jadi dicobain luar biasa nih ya. Karena Tuhan ngomong begini, ayat 8 kitab Ayub pasal 1. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Apakah engkau memperhatikan jemaatku yang ada di Jatinegara Timur? Ya kan? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, tiada seorang pun di muka bumi ini seperti jemaat Jatinegara Timur. Dengar baik-baik, ya kan? Yang demikian saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Pamer, dipamer-pamerin. Akhirnya apa saudaraku? Iblisnya gak terima, protes dia. Ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Benar juga. Coba ya kan, kalau Ayub gak diberkati olehmu, ayo apa Ayub tetap takut akan engkau? Gitu saudara. Berikutnya, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya dan segala dimilikinya? Semua yang dimiliki oleh Ayub kamu pagari sih, gak ada pencuri, gak ada kerugian-kerugian dalam bisnis, semuanya kau pagari, semuanya sehat, ya aja, ya dia takut akan Tuhan, ya kan? Dan kemudian apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah. Iya, semua yang dilakukan oleh Ayub, semua yang dilakukan oleh saudara-saudara di Jatinegara Timur ini semuanya diberkati oleh Tuhan, semakin lama semakin bertambah hartanya. Ya aja gitu saudara, pamer Tuhannya. Jadi dibilang gini, jadi Tuhan ngomong oke dah, gua serahin dah Ayub ke tanganmu gitu, asal jangan dibunuh aja. Begitu saudara, akhirnya Pak Ayub mendapat pencobaan hebat, semua yang dimiliki habis, semua habis. Anaknya, kan anak kan sangat berharga, betul gak saudara? Bukan satu loh, semuanya mati, metong saudara ya kan, mati semua. Dan lebih hebat lagi, Ayub mengalami penyakit gatel kudisan borok saudara, dari kulit kepala sampai ujung kaki. Saking gatelnya nggak cukup pakai garuk-garuk pakai kuku, dia ambil beling, pecahan beling, garuk-garuk, sehingga Pak menurut saya itu darah juga bercucuran, pasti badannya bau, sampai pelayan-pelayannya pun nggak mau deketin dia. Mengalami seperti itu. Nah saudara, tapi apa yang Ayub lakukan luar biasa, dia ngalami pencobaan itu. Makanya di ayat yang ke-20 pasal 1 Ayub ngomongnya begini, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujud, dia tetap sujud menyembah Tuhan dalam keadaan seperti itu. Ingat baik-baik, ini yang dilakukan Ayub. Ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Selalu positif. Ya, kuasai diri, pikiran positif, mulut kita harus mengeluarkan kata-kata yang positif, yang memberi kekuatan buat kita, memuliakan Tuhan, sekaligus menguatkan kita. Kan itu kata-kata sebetulnya menguatkan dia juga. Amin saudara. Tuhan yang memberi, Tuhan yang ngambil. Aku datang ke bumi ini telanjang, ya balik lagi telanjang lagi gitu saudara. Itu kata-kata yang dikeluarkan oleh Ayub, didengar oleh telinganya menjadi kekuatan. Maka penting sekali memperkatakan firman Tuhan. Amin saudara. Makanya firman Tuhan ayat 22 katakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi di dalam hal ini semuanya Ayub tidak berdosa lewat lidahnya. Kenapa? Dalam keadaan apapun juga Ayub tetap memuliakan Tuhan. Amin saudara. Nah saudara, Ayub memang nggak diprovokasi, banyak yang memprovokasi sahabat-sahabatnya, dan kemudian belahan jiwanya, tulang rusuknya nusuk, saudara kan,
di pasal 2 ayat yang ke-9 ini si provokator ya kan, provokator ya. Ngomongnya gini, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan mampuslah kamu, gitu. Jadi istrinya sendiri yang memprovokasi, karena mungkin gak tahan juga lihat suaminya seperti itu. Udah lo kutuki aja, kan Allahmu parah banget, kutuki aja terus mati aja, metong aja gitu saudara. Saudaraku, tapi kembali lagi Ayub tidak berbuat dosa karena Ayub menjawab begini. Nih dengar baik-baik ibu-ibu, hati-hati ya, jangan sampai suamimu ngomong begini ya kan. Jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti apa? Yang keras. Engkau berbicara seperti perempuan gila, gelok sih ya, mana ya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub apa? Amin. Kita tahu bahwa semuanya ini 42 pasal itu luar biasa saudaraku ya, tetapi Ayub tidak berbuat dosa lewat lidahnya. Makanya saudaraku, Ayub mendapatkan kembalian dari Tuhan 2 kali lipat ya. Tapi kalimat Ayub itu bagus banget. Ayat yang ke-5 dari pasal 42, ayat ke-5 dan 6 pasal 42 Ayub ngomongnya begini saudara ya, bagus banget. Hanya dulu kata Ayub, dulu hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Amin. Jadi sebelum dia mengalami masalah pencobaan itu, dulu hanya oh Tuhan baik, dan dia mengucapkan juga, memuji Tuhan juga tanpa mengerti di dalam ayat yang ketiga. Ya, dulu aku berbicara, oh Tuhan baik, apa segala macam, tapi tanpa pengetahuan, nggak ngerti kebaikan Tuhan itu ada di mana. Dulunya nggak ngerti, karena apa? Sukses terus. Tetapi ketika dia mengalami masalah di dalam hidupnya, masalah yang paling berat, sangat berat, paling berat di dunia ini, maka disitulah Ayub ngomong apa? Dulu hanya kata orang saja, aku mengucapkan kata-kata yang tidak punya pengetahuan apa-apa. Tetapi sekarang setelah mengalami masalah pencobaan yang berat ini dan Tuhan memulihkan, sekarang baru aku melihat dengan mata kepalaku sendiri mengalami. Amin saudara, tepuk tangan untuk Tuhan. Maka saya yakin dan percaya bagi yang mengalami, ucapan syukur kita kepada Tuhan pasti luar biasa. Dulu gak ngerti gua, tetapi sekarang setelah saya mengalami, saya baru tahu memang firman Tuhan itu ya dan amin. Bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya, itu terjadi. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, itu terjadi. Amin ya saudara ya. Maka firman Tuhan katakan ayat 10 dan 12, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa saudara? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayat 12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Amin. Saya yakin dan percaya itulah itulah pekerjaan Tuhan bagi saudara dan saya. Pasti dipulihkan sehingga saudara tahu setelah mengerti, benar-benar mengalami, mataku sendiri ngelihat, hatiku juga ngalamin, semuanya itu luar biasa. Pasti ada pemulihan, gak mungkin dibiarkan jatuh tergeletak. Amin saudara. Dianiaya tidak akan ditinggalkan sendirian, dihempaskan tidak akan binasa. Amin, puji Tuhan. Saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan buat saudara dan menyadarkan ternyata hidup ini penting sekali. Kuncinya adalah penguasaan diri supaya saudara tidak berbuat salah terhadap Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Tuhan Yesus tolong memberikan kemampuan kepada jemaat-Mu di tempat ini, sehingga mereka bisa mengerti apa yang dibicarakan saat ini dan bahkan melakukannya. Karena itu yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Kami bisa menguasai diri, kami cepat mendengar, lambat bicara, selalu menjaga lidah bibir kami ini supaya tidak melakukan dosa lewat lidah bibir kami ini. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Nama-Mu tetap dipermuliakan lewat perilaku kami dan juga tutur kata kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.